di laut. Ayo. Hasilnya. Jadi saya harapkan kepada teman-teman 625 ini adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan review lagi berita terbaru. Sebenarnya kemarin ini saya akan bahas ya terkait dengan kejadian di demonstrasi kemarin, yaitu terkait dengan Pak Ade Armando. Ini yang sebenarnya saya akan bahas kemarin ya, ketika kejadian itu. Cuma saya lagi berpikir dulu jangan sampai beliau ini pemerintah ya, jadi saya ambil informasi dulu berdasarkan saran-saran dari teman-teman. Ternyata dia bukan bagian dari pemerintah, karena kita tidak ada kamus salaf itu mencela pemerintah. Kita selalu mendukung pemerintah, makanya kami takut untuk berbicara terkait dengan pemerintah. Ternyata setelah dapat informasi beliau bukan bagian dari pemerintah, maka pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait dengan kejadian kemarin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk pada pembahasan ini, kita akan diskusi terkait dengan ini. Jangan lupa antum ikuti, dukung terus Lampai Channel berbagi manfaat. Di sini kami akan memberikan manfaat yang menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Sesungguhnya yang perlu kami ingatkan bahwasanya di dalam video ini khusus kami sampaikan bahwasanya jangan ada celaan ya. Kita tidak mencela. Kaum muslimin itu bukanlah orang yang suka mencela. Lisan mereka bahasa dengan doa dan mendoakan ya. Saya tidak putar lagi videonya karena sudah masyhur, antum sudah lihat juga semuanya ya. Sebenarnya kalau kita melihat kejadian itu adalah puncak dari kemarahan kaum muslimin yang memang Pak Ade Armando ini selalu mengeluarkan statement-statement yang kontroversi ya, mengeluarkan statement-statement yang membuat kaum muslimin itu marah ya. Itu biasa ya, selalu dia mengeluarkan hal-hal yang mengundang kemarahan kaum muslimin, sehingga perbuatan-perbuatan atau tulisan-tulisannya, ucapan-ucapannya itu juga banyak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dari statement-statement beliau itu, beliau juga ada yang dia merendahkan Islam ya, terutama juga pernah dia mengatakan bahwasanya dia menulis Allah itu bukan orang Arab ya, dia pernah mengatakan begitu. Makanya kaum muslimin marah. Kaum muslimin semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, kita lihat saja ya, dalam ini perbuatan kita sudah tahu bahwasanya orang yang menanam pasti dia yang akan memanennya ya. Orang yang menanam dia sendiri yang akan memanennya. Nah, perbuatan apapun cepat maupun lambat, ketika itu adalah bentuk provokasi, bentuk pelecehan kepada sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menghina Islam, itu tentunya akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kejadian ini, yaitu pemukulan atau pengeroyokan oleh massa, itu sebenarnya sudah tercatat jauh sebelumnya di Lauhul Mahfuz. Ini adalah sudah tercatat, dan ini adalah takdir yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan. Dan seseorang ketika akan kejadian itu, pasti Allah akan mengajaknya, Allah akan menggerakkannya agar dia keluar ke tempat yang akan terjadi kejadian itu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu karena memang statement-statement yang dilakukan itu selalu merendahkan Islam. Nah, kaum muslimin semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya juga sayangkan ya, kita dari kaum muslimin itu tidak membenarkan anarkis ya,
tidak membenarkan anarkis. Saya juga orang yang tidak sepakat di dalam melakukan anarkis seperti itu. Tapi itulah ya, suatu kejadian, itulah takdir dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita tulis. Siapa yang menanam, dia yang akan memanennya sendiri. Nah, jawaban kemarahan dari kaum muslimin terungkap sudah semua. Makanya kita lihat ya, banyak orang yang mengucapkan kalimat-kalimat baik, berterima kasih, bersyukur atas kejadian ini. Itulah yang saya katakan, yang kalau salaf itu mereka mengharamkan demonstrasi, mereka mengharamkan mencela pemerintah. Mendemonstrasi itu adalah yang timbul tidak ada kebaikan di dalamnya, kejelekan saja yang terjadi. Banyak kerusakan, kita lihat kerusakan, banyak besar biaya lagi yang keluar. Ya, itu tidak terdapat dalam kamus-kamus generasi-generasi terbaik di dalam berdemonstrasi terhadap pemerintah, karena efeknya adalah kejelekan yang muncul. Nah, sahabat Lampai Channel yang semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala terkait dengan Pak Armando ini, itu adalah jawaban dari kegelisahan, kemarahan kaum muslimin yang sudah lama terpendam. Nah, sudah lama terpendam, dan yang terpenting adalah itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala yang Allah sudah catat ke di Lauhul Mahfuz, akan terjadi seperti itu pada dirinya. Nah, dan biasanya kejadian-kejadian setelah kejadian itu biasanya orang mengambil hikmah di dalamnya. Kami berharap dan kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan antum semuanya kaum muslimin, saya tidak ajak antum untuk mencelah beliau. Saya ajak antum untuk mendoakan beliau, ya, untuk mendoakan beliau. Semoga ini dijadikan hikmah, ya, agar dia lebih baik lagi ke depannya, ya, memperbaiki apa yang selama ini statement-statement yang merendahkan Islam, yang merendahkan kaum muslimin, itu dia ubah, ya, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin ini kejadian ini adalah penghapusan dosa baginya, ya, dimasai seperti itu, dipukul itu adalah kezaliman kepadanya, dan itu adalah bentuk mungkin Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya dengan cara seperti itu. Nah, dengan cara seperti itu, dan itu kita berharap saja seperti itu, dan semoga saja ini lebih baik dan menjadi pelajaran bagi kita. Dan kami ingatkan bahwasanya janganlah main hakim sendiri, ya, jangan anarkis. Tapi mungkin kaum muslimin yang lain berpikir bagaimana lagi cara kita akan melakukan kalau bukan seperti begitu. Ya, serahkanlah saja kepada pemerintah, atau kita bangun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa apalagi di bulan puasa begini, ya. Doakan saja orang-orang yang selalu membuat statement-statement ini merendahkan Islam. Doakanlah, ya. Jangan main dengan anarkis. Kalau kita anarkis seperti begitu kaum muslimin, apakah ada solusinya? Kan tidak ada. Tetapi kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin akan ada solusinya. Allah akan mengabulkan doa di antara doa-doa kaum muslimin. Taib. Jadi kita doakan saja, jangan mencelah beliau, ya. Semoga itu menjadi kejadian-kejadian ini menjadi pelajaran ibrah bagi semuanya. Nah, taib. Kami rilis juga di sini terkait dengan keadaan beliau, ya, yang dikeluarkan tadi. Ada berita nasional, ya, Selasa 12 April 2022, yaitu pada jam 11.40 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan keadaan Pak Ade Armando, ya, semoga Allah memberinya hidayah. Bahwasanya beliau muntah-muntah darah karena berdasarkan pemeriksaan, yaitu di Rumah Sakit Siloam, Jakarta. Hasil pemeriksaan dokter menunjukkan ada pendarahan dalam di bagian kepala. Ujar Sekretaris Jenderal Sekjen PIS. Nah, itu ada ada karena mungkin, ya, namanya masa ini banyak orang, ya, kita tidak tahu bagaimana siapa yang memukul, ya, mereka pukul pakai apa. Ya, seperti itulah, ya. Jadi ini karena sehingga dia muntah-muntah, tetapi dokter selalu memantau kondisi dan keadaan beliau. Sehingga yang terpenting bagi kita, sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah kita mendoakan orang-orang yang menzalimi kita, orang-orang yang menyakiti hati kita, ya, orang-orang yang selalu mengeluarkan statement-statement yang merendahkan Islam. Kita doakan saja, ya. Jangan kita melakukan kekerasan, anarkis, main hakim sendiri, itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Tetapi kalau kita mendoakan, insya Allah Allah Subhanahu wa taala
terbuka tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengijabah doa-doa kita, apalagi di bulan suci Ramadan. Taib, sahabat Lampai Channel, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat kami kita rilis lah, kita review terjadi kejadian yang viral ya. Taib, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya, dan jangan lupa antum ikuti terus Lampai Channel, dukung Lampai Channel dengan subscribe agar antum tidak ketinggalan dengan informasi-informasi terbaru yang kita akan bahas di Lampai Channel, yang menambahkan ilmu, menambahkan wawasan, menambahkan informasi. Taib, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ingatkan jangan mencela siapapun ya. Doakan saja mereka, orang-orang yang seperti ini didoakan saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan menjaga pemerintah kita, merahmati pemerintah kita semuanya dan antum semuanya, dan semoga ibadah antum di bulan suci Ramadan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.